Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adventus Christopher Manggahol dengan NPM 2310061 dari kelas B, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan, tahun ajaran 2023-2024. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas menganalisis sebuah kasus. Ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia diajukan oleh dosen Bapak Haswar Wijanarto. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Haswar Wijanarto selaku dosen pengampu yang membimbing saya untuk menyelesaikan tugas ini. Saran dan kritik dimohon untuk kebaikan tugas yang berikutnya. Sini saya menganalisis sebuah kasus, yaitu kasus korupsi yang sebuah kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang mantan kepala cabang unit BRI yang berada di Simpang Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Tapi sebelum ke kronologi kasus, saya ingin menjelaskan sedikit terlebih dahulu apa itu korupsi. Jadi korupsi dalam kamus hukum didefinisikan sebagai suatu bentuk tindak pidana dengan memperkaya diri sendiri, dengan melakukan penggelapan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan perekonomian negara. Korupsi juga didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahkan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara seperti perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Secara umum, korupsi adalah tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Latar belakang orang melakukan tindakan korupsi tidak lain adalah karena keserakahan, dan hal itu terjadi karena kurangnya pengawasan dari pihak berwajib. Di Indonesia, tindakan korupsi telah menjadi masalah serius dan merajalela di berbagai sektor termasuk pemerintahan, pendidikan, bisnis, badan usaha, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dan masyarakat Indonesia. Meski pada kenyataannya penerapan pemberantasan korupsi bisa dibilang masih minim dan korupsi tetap saja membudaya atau tetap saja terjadi. Di sini saya melakukan analisis terhadap sebuah kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan kepala unit BRI Simpang Amplas yang berada di Kota Medan, Sumatera Utara. Untuk kronologi kasusnya saya akan menjelaskan. Mantan kepala unit BRI Simpang Amplas yang berada di Jalan Sisingamangaraja, nomor 50, Timpang Lili, Kecamatan Medan, Amplas Kota, Medan, Sumatera Utara. Ramo Gatrik dan kawan berusia 48 tahun didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebesar 1,9 miliar di Pengadilan Negeri Medan pada Kamis tanggal 17 November 2022. Untuk selanjutnya, dalam sidang dakwaan dibacakan oleh jaksa penuntut umum yaitu Fauzan Herdi Hasibuan bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama Dina Arvina sebagai customer service. Namun berkasnya kasus Dina Arvina ini terpisah, tidak saya cantumin di sini. Saya lanjutkan. Kata jaksa, Dina memberi rekomendasi calon debitur pinjaman ke PD Sagunan Kas dengan membawa KTP dan dokumen agunan kepada Mantri, bahwa selanjutnya customer service yaitu Dina Arvina diduga membuat rekening tabungan baru melalui sistem BRI-Net atas nama debitur dan tanpa kehadiran debitur untuk menampung uang penjarian pinjaman, kata jaksa. Jaksa penuntut umum yaitu Fauzan Herdi Hasibuan menegaskan Dina Arvina melakukan approval atau persetujuan penerbitan rekening dan ATM baru melalui akun sistem BRI-Net milik terdakwa yaitu milik Pramuka Ekawan selaku pimpinan, bahwa selanjutnya terdakwa melakukan putusan atau approval pinjaman tanpa melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen yang harus dilengkapi para mantri. Dilanjutkan bahwa Dina Arvina yang menguasai buku tabungan dan ATM penampungan menggunakan uang pencairan pinjaman yang dipakai untuk kepentingan pribadinya. Diungkapkan jaksa juga terdapat penyalahgunaan 5 rekening pinjaman
agunan kas yang diprakarsa atau diputus dan direalisasikan oleh saksi Dina Arpina selaku customer service tanpa persetujuan debitur yang mengakibatkan kerugian sebesar 1,9 miliar. Mengutip dakwaan tindak pidana korupsi, kedua terdakwa ini berlangsung pada periode 2019 hingga 2020. Awalnya terdakwa Dina Arpina mengajukan pinjaman kredit umum pedesaan atau KPDS tanpa persetujuan 5 debitur alias fiktif sebesar sekitar 977 juta yang kemudian disetujui Ramuka Terkait Kawan selaku pimpinan BRI cabang BRI yang berada di Simpang Amplas. Dina kemudian melakukan pinjaman debitur KPDS dan BRI guna sebanyak 6 rekening yang uang kelulusan pelunasannya juga digunakan keperluan pribadi sekiranya sebesar 330 juta. Terdakwa Dina kemudian melakukan pinjaman debitur KPDS dan kredit usaha rakyat atau KUR sebanyak 9 rekening yang berisikan sebesar 111 juta. Di pihak lain, terdakwa Ramuka tidak melakukan cek dan recheck sesuai tugas maupun wewenangnya selaku pimpinan di bank plat merah tersebut hingga menimbulkan kerugian keuangan negara, terutama Badan Hukum BRI Net, BRI atau Bank Rakyat Indonesia, kerugiannya sekitar sebesar 1,9 miliar lebih. Perbuatan kedua tersebut melanggar 3 pasal sekaligus. Yang pertama pasal 3 Cipto yang berbunyi setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atas suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar. Pasal ini menegaskan larangan terhadap penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain yang dapat merugikan keuangan negara. Pasal yang kedua yaitu pasal 2 subsidiar yang berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atas suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Pasal ini menegaskan setiap orang atau siapa saja yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dan denda sesuai hukum yang berlaku. Yang ketiga yaitu pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja membantu melakukan suatu kejahatan dipidana seolah-olah ia melakukan kejahatan itu sebagai pelaku utama. Pasal ini menegaskan bahwa siapa saja yang dengan sengaja membantu sebuah kejahatan, maka dia akan dihukum atau dipidana seolah-olah dialah yang menjadi pelaku utama kejahatan tersebut. Penahanan terhadap kedua terdakwa bahwa Pramuka Terkait Kawan dan Dina Arpina ditahan di rumah tahanan yang berada di Tanjung Gusta, Medan, Jalan Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Untuk barang bukti pada saat berlangsungnya pengadilan disantumin ada beberapa barang bukti antara lain 1 lembar fotokopi slip setoran yang berjumlah 78 juta. Yang kedua, barang bukti kedua yaitu lembar fotokopi informasi debitur lengkap dengan nomor rekening pengguna dan nomor laporannya. Yang barang bukti yang ketiga beberapa lembar slip tanda setoran yang ketika ditotalin berjumlah 27 juta dan bukti lainnya yaitu rekening para debitur yang dipalsukan oleh customer service yaitu Dina Arpina. Putusan terkait kasus yang berada di Peradilan Tinggi Medan nomor 18 tentang pidana khusus tindak pidana korupsi pada tahun 2023
Peradilan Tinggi Medan yang berlangsung pada tanggal 16 Mei 2023. Hakim ketua pada saat itu yaitu Zainal Abidin Hasibuan dan hakim anggota ada Abdul Aziz dan Bararonta serta ada panitera yaitu Haji Syafrida Hapni. Putusannya yaitu menyatakan Pramuka Triawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Pramuka Triawan selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar 200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai pidana yang dijatuhkan selesai. Nah, masuk ke opini hukum, dari kasus yang saya jelaskan tadi, saya setuju terhadap putusan yang diberikan hakim terhadap terdakwa, yaitu pidana penjara 4 tahun 6 bulan, serta denda sebanyak 200 juta rupiah sesuai dengan hukum atau pasal yang berlaku, karena sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan, yang dimana Pramuka Triawan sebagai pimpinan atau atasan di unit Balai Simpang Amplas tidak melakukan recek atau tugasnya dengan benar, seperti tidak melakukan recek terhadap dokumen sesuai tugasnya sebagai pimpinan yang menyebabkan kerugian keuangan negara, terutama PT BRI sebanyak 1,9 miliar. Dia malah membantu customer service yaitu Dina Arpina memalsukan beberapa rekening untuk keuntungan pribadi. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan pada saat ini. Mohon maaf bila ada kata saya yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.